Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-21. Alasan licik sang istri tinggalkan suami. Si lelaki bertubuh besar itu tak peduli tangisan Jannah. Dia terus bergerilya pada Jannah. Setelah itu dia berdiri mengeluarkan yang dia punya. Dan menaruhnya tepat di tengah dada Jannah. "Enduk? Kok enak ya?" ucap si bos. Jannah memejamkan matanya dan tak mau melihat apa yang terjadi. Si bos keenakan sehingga dia tidak tahu kalau dalam detik-detik tersebut satu persatu anak buahnya telah kelar dibereskan Arif. Arif pulang mendapati rumahnya ada orang tak dikenal. Dia merusak pagar kayu tetangganya, mengambil paku besar yang menancap, setelah itu melompati pagar. Tentu saja hal menjijikan yang dilakukan oleh para preman ini dilihatnya. Dengan ekspresi datar, Arif bergerak cepat dengan paku yang dia ambil tadi ke titik-titik vital dua orang yang berjaga di pintu rumahnya. Keduanya ambruk seketika. Sementara itu, tiga orang yang ada di dalam rumah merasa keheranan. Mereka pun keluar untuk memeriksa, sementara bos mereka asyik menggarap Jannah. Begitu cepat, Arif dengan paku yang masih ada di tangannya ke lubang telinga salah satu preman tersebut. Kedua preman lainnya syok, tidak siap hingga tiba-tiba Arif menancapkan lagi ke pembuluh nadi di leher salah satu orang, sehingga semuanya terkapar dan kelar. Dengan santai Arif masuk ke dalam rumah melemparkan pakunya ke lantai. Sementara si bos keenakan dengan apa yang dilakukannya, sehingga tak menyadari keberadaan Arif. Pemuda itu tidak tinggal diam, dia langsung mengunci leher si bos, setelah itu menariknya, memelitirnya dan menghantamkannya ke meja tamu hingga meja tersebut hancur. Hal selanjutnya Arif duduk di atas dada lelaki itu, lalu berkali-kali menghantam wajah preman itu. Jannah tentu saja terkejut. Dia syok melihat itu. Terlebih melihat bagaimana Arif dengan sangat santai menghajar orang-orang ini. "Mas, sudah cukup. Mas! Maas!" teriak Jannah. Arif menghentikan pukulannya. Si bos wajahnya sudah tak berbentuk lagi. Arif lalu berdiri menghadap ke Jannah, melepaskan ikatan istrinya lalu memeluknya. "Semua sudah berakhir. Semua sudah berakhir," ucap Arif. Perempuan itu gemetar. Antara dia takut dan senang karena Arif menyelamatkannya. Namun, melihat apa yang sudah diperbuat oleh Arif menghabisi orang-orang itu, tentu saja membuat dia sangat takut. Takut kalau misalnya Arif marah akan melukainya suatu saat nanti. "Mas, janji Mas tidak akan melakukan ini lagi?" tanya Jannah. Arif memperhatikan Jannah yang gemetar. Menyadari Jannah takut, Arif hanya mengangguk. "Memangnya, selama ini aku berubah buat siapa?" Semalaman keduanya tak tidur. Jannah sudah bisa menenangkan Halil dan mengunci diri di kamar. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Arif di luar, sebab suaminya menyuruhnya masuk kamar dan tidak membukanya sampai Arif yang menyuruh. Pagi datang dan Arif mengetuk pintu. Perlahan-lahan Jannah keluar dan mendapati ruang tamunya sudah bersih. Tidak ada sisa-sisa orang-orang yang sudah dihabisi oleh Arif. Jannah tidak bertanya. "Hari ini kita pindah," ucap Arif, "bersih barang-barangmu." Hanya perintah tanpa alasan. Namun, Jannah tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan masa lalu suaminya? Apakah separah ini? Mereka pun pindah dan menetap di kota baru. Arif pun mulai usaha baru. Kerja apapun yang penting halal. Jannah juga melanjutkan bisnisnya jualan online dan mulai membuahkan hasil. Waktu berlalu dengan begitu cepat, usia Halil sudah masuk ke tahun kedua. Jannah makin berhasil dengan bisnisnya, sedangkan Arif masih belum memberikan tanda-tanda keberhasilan. Hingga suatu ketika saat Jannah dan Halil berbelanja di swalayan seseorang menyapanya. "Jannah," sapa seorang lelaki. Jannah yang saat itu sedang mendorong troli terkejut melihat orang yang menyapanya. Mas Talib?" Keduanya mematung. Sungguh perjumpaan yang tidak pernah disangka-sangka. Bagaimana mereka bisa berjumpa di tempat ini? Di kota ini? Di saat Jannah sudah mendapatkan kebahagiaan, kenapa orang ini hadir? Atau sebenarnya Jannah berusaha untuk terlihat bahagia? Jannah pun terbangun dari mimpinya. Memori tentang masa lalunya masih saja membuatnya merinding.
Alasan kebutuhan ekonomi memang salah satu hal yang membuat dia tidak puas kepada Arif. Selama ini dialah yang terus-menerus menopang kebutuhan keluarga, tetapi Arif sama sekali tidak pernah ada. Wajar saja kalau Jannah yang setiap saat dimanjakan oleh Thalib akhirnya kembali ke pangkuan Thalib. Sebab, dia sudah capek. Ditambah lagi kengerian tentang bayang-bayang wajah Arif yang sebenarnya. Siapa yang tidak ingin pergi menjauh dari Arif? Bukan kejadian itu saja yang membuat Jannah makin mantap meninggalkan Arif. Hal yang membuat Jannah benar-benar sudah bertekad bulat meninggalkan Arif dan anaknya adalah bapak dan anak ini sama-sama memiliki gen psikopat. Pagi hari seharusnya menjadi hari yang bahagia untuk menyambut pagi. Namun, tidak bagi Jannah. Dia tahu persis keadaannya tidak baik. Seharusnya dia bisa lepas dari Arif. Seharusnya suaminya tidak akan pernah lagi mengganggunya. Bukankah pengadilan sudah memutuskan keadaan mereka? Lagi pula, dia sudah menyerahkan Halil kepada Arif. Dia takut. Sebagaimana ingatan saat Halil memutar kepala burung-burung itu hingga terlepas, atau membelah perut kelinci peliharaan tetangga hanya untuk sekedar melihat jantung kelinci itu berdetak. Mengingat itu semua Jannah takut. Dan sekarang dia ragu keputusannya meminta perlindungan Thalib adalah keputusan terbaik. Namun, apa yang dia punya? Bayang-bayang ingatannya kembali ke saat nasib mempertemukan keduanya lagi. Jannah berjanji untuk bertemu dengan Thalib di mall. Jannah menjaga Halil bermain di taman bermain, sedangkan Thalib menemuinya di tempat itu. Seolah-olah keduanya adalah pasangan suami istri yang sedang jaga anak. "Jadi, bagaimana kehidupanmu?" tanya Thalib kepada Jannah. "Ya, beginilah Mas. Aku sudah punya keluarga kecil dan hidupku bahagia," jawab Jannah. "Kalau Mas sendiri?" "Aku juga sudah punya keluarga," jawab Thalib, "aku dijodohkan oleh pengasuh panti." "Apakah karena alasan itu Mas menghilang? Lalu, janji Mas bagaimana?" "Justru itu. Aku ingin minta maaf. Bukan maksudku menghilang waktu itu, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Aku berada di dalam kondisi yang tidak bisa aku ceritakan." Jannah menghela panjang. "Aku sudah tidak peduli lagi dengan kondisi Mas. Aku sampai menemui orang tua Mas, tapi Mas tidak ada di sana. Aku sudah putus asa." "Iya, aku tahu." "Mas tahu?" Bapak yang cerita. "Sungguh aku merasa bersalah kepadamu. Tapi, apa kau sudah tidak mencintaiku lagi?" "Cintaku sekarang untuk Mas Arif." Khalid menggenggam tangan Jannah. "Kau sudah melupakan perasaan itu? Kembalilah kepadaku. Kau beserta Halil bisa hidup bersamaku." "Tidak semudah itu, Mas. Aku sudah punya keluarga, punya suami." "Lalu, apa yang aku lakukan kepada suamiku?" "Tinggalkan dia. Aku bisa membantumu untuk meninggalkan dia." Jannah menggeleng. "Enggak, Mas. Ini dosa." "Dosa? Lalu perbuatan kita? Yang sering kita lakukan dulu, yang kamu merengek untuk bisa dipuaskan." "Sudahlah, Mas. Semuanya sudah berubah. Tapi perasaanku tidak berubah." Thalib terus mengeluarkan jurus rayuan mautnya untuk merebut hati Jannah. Seharusnya Jannah tidak menanggapinya, tetapi ada di sisi ruang hatinya yang masih mendambakan Thalib, meskipun statusnya sekarang adalah istri orang. Dan akhirnya Jannah pun luluh. Hal itu semata-mata hanya karena dia ingin bisa jauh dari Arif. Terlebih kenangan nikmat bersama Thalib masih terngiang-ngiang dalam pikirannya. "Aku bisa membantumu," kata Thalib. "Tidak semudah itu," kata Jannah. "Apa yang membuat ini tidak mudah? Apakah suamimu mencintaimu?" "Dia sangat mencintaiku dan anakku." "Lalu bagaimana denganmu? Apakah kau sudah tidak mencintaiku lagi?" "Aku sekarang ada di sini dan siap untuk bertanggung jawab atas apapun yang terjadi." "Kalau untuk urusan suamimu itu tanggung jawabku," ucap Thalib. "Baiklah, aku akan kembali ke Mas. Tapi dengan satu syarat," ucap Jannah. "Apa?" tanya Thalib. "Miskinkan suamiku agar aku bisa lepas darinya." "Aku tak mungkin pergi begitu saja tanpa alasan," jawab Jannah. Thalib yang mendengar itu merinding. Dia tak menyangka Jannah mengusulkan ide itu. Dan ini bukan sembarangan ide dari seseorang yang pernah dia cintai.
Memang kedengarannya tidak masuk akal. Tetapi Thalib sudah punya kekuatan. Wina bisa membantunya. Berawal dari sinilah kisah bagaimana kehidupan Arif dimiskinkan oleh Thalib. Keluarganya ditawari berbagai kemudahan untuk berhutang, hingga akhirnya mencekik Arif. Arif yang sudah terlanjur bucin kepada istrinya tak bisa berbuat banyak. Dia menurut saja, hingga akhirnya Jannah punya alasan untuk berpisah dari Arif. Tentunya, dia tidak ingin suaminya tahu kalau selama ini Thaliblah yang membantunya dan satu alasan bahwa cinta dia kepada Thalib masih ada. Jannah untuk pertama kalinya melepas hasrat nikmat dengan Thalib di saat Arif pergi bekerja. Thalib nekat datang ke rumah Jannah. Saat itu Halil dibiarkan bermain dan menonton TV, sedangkan kedua orang yang cinta lama bersemi kembali ini saling meluapkan hasrat nikmat yang sudah lama tertunda. Barang itu Jannah sudah sangat merindukannya. Tak ada penolakan saat Thalib langsung mengeluarkan barangnya. Jannah rakus sekali menggarapnya. Thalib yang juga sudah memendam hasrat sudah tak tahan ingin segera melaksanakan tugasnya kepada Jannah. Pintu kamarnya dibuka, dia mengawasi Halil yang sedang bermain. Akhirnya aku dapatkan nikmatmu, sayang, ucap Thalib. Iya mas. Ah, aku kangen ini, mas. Akhirnya masuk juga, kata Jannah. Tak terhitung berapa kali Thalib menodai rumah tangga Jannah. Jannah telah mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Cinta dari kekasihnya, walaupun dengan cara yang salah dan licik. Namun, dia juga punya alasan lain kenapa harus pergi dari suaminya. Halil yang masih kecil, sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun, anak kecil itu hanya memahami satu hal. Itu teman ibunya, bukan teman ayahnya. Halil punya kebiasaan yang unik. Setiap kali ibunya selesai nikmat, dia selalu menarik rambut ibunya, seolah-olah paham apa yang dilakukan ibunya salah. Namun, hal itu hanya dijadikan bahan tertawaan oleh Thalib dan Jannah. Dan Halil ikut tertawa. Tidak hanya itu. Di lain kesempatan setelah dua orang yang nikmat terlarang ini lemas setelah memacu kenikmatan, Halil menghampiri mereka dan melemparkan bola-bola mainan kepada keduanya. Seolah-olah ia paham kalau keduanya pantas untuk dirajam. Bocah itu melempar sambil tertawa. Jannah dan Thalib menanggapinya kalau Halil sedang ingin diajak bermain. Akhirnya Jannah menggugat Arif. Bahkan, Jannah pun memutuskan pisah rumah dan menempati rumah yang diberikan oleh Thalib. Tentunya dia ingin memenangkan hak asuh Halil. Namun, ada suatu hal yang membuat dia membiarkan Halil dibawa oleh Arif. Pengadilan mengetahui perselingkuhan dia dengan Thalib. Sialnya lagi, Arif memberikan bukti-bukti perselingkuhan nikmat tersebut, dan Jannah harus mengakuinya karena itu adalah perbuatan nikmat Jannah sama Thalib. Hal itu karena suatu peristiwa yang membuatnya sadar akan hal buruk tentang anaknya. Sebulan hidup bersama Halil pisah dari Arif sambil menunggu keputusan pengadilan, Jannah merasa biasa saja. Namun, selebihnya mulai ada yang aneh dengan Halil. Tentunya Jannah masih ingat bagaimana Arif mengajari Halil mencabut kepala burung-burung kecil yang dia beli. Jannah mengira Arif mengajari Halil hal-hal yang jelek, tetapi dia membaca sebuah jurnal psikologi tentang gen psikopat. Awalnya Jannah merasa tidak mungkin Halil memiliki gen psikopat. Namun, kali ini tidak. Halil, panggil Jannah. Anak itu tidak ada di kamarnya. Lalu kemana? Sebagai seorang ibu tentu panik. Seluruh sudut rumah sudah dicari, tetapi anak itu tidak ada. Apakah pergi ke rumah temannya? Apakah diambil bapaknya? Rasanya tidak mungkin. Arif saja tidak tahu keberadaan dia sekarang ada di mana. Mustahil mantan suaminya tahu. Pasti di rumah teman. Jannah pun bergegas keluar rumah sambil memanggil-manggil nama anaknya. Perumahan tempat Jannah tinggal itu tidak banyak tetangga. Rumahnya renggang-renggang, itu yang menyebabkan dia cukup nyaman, karena jauh dari gunjingan orang, terlebih Thalib sering singgah untuk memberi dia jatah nikmat. Jannah memperhatikan terdengar suara anak kecil tertawa. Sudah pasti itu suara Halil. Rupanya anak itu tak jauh dari rumah, berada di pekarangan kosong yang ditumbuhi rumput yang cukup subur. Halil, panggil Jannah. Dari kejauhan, tampak Halil berjongkok membelakanginya. Jannah tentu saja penasaran sedang bermain apa anak itu. Namun, ada sesuatu yang aneh.
Tangan Halil sedang membawa sesuatu dan dipukul-pukulkannya ke tanah. Penasaran, Jannah pun mendekat. Saat itulah Jannah terkejut bukan main. Dia nyaris saja muntah saat itu juga. Di hadapan bocah kecil itu ada beberapa ekor kelinci yang sudah tidak berbentuk kepalanya dan badannya. Halil memotong-motong dan mencacah badan kelinci tersebut dengan pisau yang ada di tangan kanannya. Anehnya, anak itu senang dan sangat gembira, seperti mendapatkan mainan baru. Jannah segera menepis pisau itu lalu menggendong Halil. Halil kebingungan dengan sikap ibunya. Berhari-hari Jannah ketakutan dan trauma. Dia ingin benar-benar pergi dari kehidupan Arif, tetapi anaknya juga sepertinya punya pengaruh buruk. Mimpi buruk ini tidak akan berakhir kalau dia tidak segera pergi dari Arif, ataupun anaknya. Dia sangat sedih, tetapi menyadari gen psikopat Arif menurun ke Halil, membuatnya melepaskan Halil. Bersambung.